Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah menarik dalam Al-Quran adalah kisah Ashabul Kahfi yang menceritakan keajaiban yang dialami oleh sekumpulan pemuda yang tertidur dalam sebuah gua selama ratusan tahun lamanya. Mereka datang ke gua itu untuk menghindari kejaran bala tentara dari raja yang zalim. Mereka mengira hanya tidur selama satu malam. Padahal ketika mereka bangun, keadaan masyarakat dan bangunan di sekitar mereka sudah berubah, dimakan waktu yang sangat panjang. Sebagai seorang muslim, kita tentu percaya sepenuhnya akan cerita Al-Quran. Karena itu, kita juga percaya bahwa gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi itu tentu ada di salah satu wilayah di muka bumi ini. Salah satu negara yang dianggap sebagai tempat gua Ashabul Kahfi adalah negara Turki. Di negara ini, paling tidak ada 3 gua yang diklaim oleh masyarakat setempat masing-masing sebagai gua Ashabul Kahfi. Gua pertama terletak di daerah Efes, kira-kira 640 km dari ibu kota Turki, Istanbul. Menurut penduduk setempat, Efes pernah juga disinggahi oleh Siti Maryam dan Yuhana, sahabat karib Nabi Isa alaihi salam. Pada masa Ashabul Kahfi, penduduk setempat tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kelompok Ashabul Kahfi sendiri. Pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri semata-mata untuk mempertahankan iman dan akidah mereka. Penggalian arkeologis yang dilakukan pada tahun 1927 menemukan peninggalan rumah ibadah dan ratusan kuburan pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi. Terdapat juga catatan pada bagian dinding mengenai kisah Ashabul Kahfi, serta penjelasan bahwa mereka juga dimakamkan di tempat ini. Gua kedua terletak di daerah Tarsus. Daerah ini banyak dikaitkan dengan kisah para nabi. Nabi This dan Daniel alaihi salam diduga dimakamkan di daerah ini. Penduduk setempat mengklaim bahwa gua di daerah inilah yang merupakan gua Ashabul Kahfi, yang sesungguhnya gua ini merupakan gua yang paling besar dan luas di antara gua-gua Ashabul Kahfi lainnya. Firman Allah, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Ayat 17 Surat Al-Kahfi juga memberikan gambaran mengenai gua dan segala isinya seperti yang digambarkan dalam Surat Al-Kahfi. Menurut penduduk setempat, inilah bukti yang dimaksudkan alam. Ayat tersebut mengenai cahaya matahari yang memasuki gua Ashabul Kahfi lalu jatuh ke suatu tempat lapang yang ada di dalam gua ini. Penduduk setempat percaya bahwa jumlah Ashabul Kahfi ada 7 orang, yaitu Yanbiha, Maxilina, Mitsirina, Marnus, Tibarnus, Sasinus, Kafestetayus, dan seekor anjing bernama Khitmir. Bagaimanapun Al-Quran tidak menjelaskan jumlah yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari mereka ada yang berkata jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjing mereka, dan pendapat lain mengatakan bahwa jumlah mereka ada 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka, sebagai terkaan atas sesuatu yang goib. Dan sebagian yang lain berkata jumlah mereka ada 7 orang, yang kedelapannya adalah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu lebih mengetahui akan jumlah mereka. Tiada yang mengetahui jumlahnya melainkan sedikit. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Ada 7 gua kecil yang ada dalam gua yang luas itu.
Apakah ini suatu tanda atau suatu kebetulan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemuda zolim yang mencoba membunuh pemuda Ashabul Kahfi adalah Deikanus, Maharaja Romawi yang memerintah antara 249 sampai 251. Ada juga yang berpendapat bahwa raja yang dimaksud adalah Raja Troden yang memerintah antara 98 sampai 117. Di atas atau di luar gua terdapat sebuah masjid yang dibangun untuk memperingati orang-orang yang pernah singgah ke daerah ini. Menurut penduduk setempat, selepas Rasulullah wafat, Bilal datang ke sini untuk melawat tempat ini. Bilal tinggal selama 20 hari dan tinggal di sebuah rumah yang pernah ada di atas tanah masjid ini. Satu-satunya peninggalan rumah itu yang masih ada adalah sumur tua yang memiliki kedalaman 17 meter. Sumur tersebut pernah digunakan Bilal untuk membersihkan diri dan berwudu. Bilal berbangsa Habsyi dan bekas budak Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy. Bilal pernah berkata kepada tuannya, "Sekalipun anak panah beracun yang kau tusukkan ke dadaku, pedang tajam engkau hunuskan ke leherku, engkau tidak dapat menguasaiku dan memerintah akal pikiranku, dan tidak akan dapat merubah iman dan Islamku yang sudah terpatri." Bilal kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantik beliau sebagai tukang azan, dan dialah muazin pertama dalam sejarah Islam. Selepas tinggal di sini selama 2 minggu, Bilal meneruskan perjalanan ke Syam untuk tugas berdakwah hingga beliau wafat pada tahun 20 Hijriah. Menurut penduduk setempat, kehadiran Bilal untuk menziarahi tempat Ashabul Kahfi di Tarsus adalah sebuah bukti bahwa inilah gua Ashabul Kahfi. Gua ketiga terletak di daerah Afshin. Gua yang diklaim sebagai tempat Ashabul Kahfi ini tidak pernah sepi, selalu dikunjungi penduduk setempat dan para daerah sekitar. Gua di sini sempit dan pengunjung hanya bisa melihat-lihat dari pintu belakang gua saja. Di sini juga terdapat mata air yang mengalir di dalam gua yang dikatakan sebagai sumber minuman pemuda Ashabul Kahfi. Dibandingkan gua-gua di Efes, Damsyik, Aman, dan Tarsus, gua di Afshin jarang dikunjungi oleh orang luar karena kedudukannya di kawasan pedalaman. Afshin terletak kira-kira 1000 km dari Istanbul. 800 tahun yang lalu, seorang ulama, Abi Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Harawi, pernah menziarahi dan membuat kajian mengenai gua ini. Ulama yang telah mengembara ribuan kilometer untuk mendatangi peninggalan para anbiya ini menegaskan bahwa inilah gua Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Pendapatnya didukung oleh peninggalan arkeologi sejak zaman Romawi. Allah berfirman, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Ketika terdengar kabar sang raja akan membunuh mereka, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi lalu pergi meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi menyelamatkan agama yang mereka yakini. Dengan kehendak Allah, mereka mendapatkan ilham supaya bersembunyi di dalam sebuah gua. Tentara raja akhirnya memiliki keputusan untuk menutup pintu gua supaya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi mati kelaparan. Dalam pada itu, mereka tertidur karena terlalu letih dan menyangka hari telah malam. Tanpa mereka menyadari, mereka sudah terperangkap. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi akhirnya terjaga setelah ditidurkan. Mereka menyangka hanya tidur sehari atau setengah hari, padahal mereka telah tertidur beratus-ratus tahun lamanya. Dan Allah pun berfirman, "Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi." Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Setelah sholat, salah seorang di antara mereka keluar untuk membeli makanan. Dia keheranan
karena daerah di sekitar mereka dan penduduknya telah jauh berubah. Akhirnya mereka yakin bahwa mereka telah tertidur selama beratus-ratus tahun. Raja Dakianus yang zolim telah mati. Baidarus atau Theodosius yang memerintah saat itu sekitar tahun 408 sampai 450 adalah raja yang beriman dan adil. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi merasa bersyukur karena rakyatnya juga akhirnya kembali kepada agama Allah. Mereka kemudian berdoa supaya dikembalikan kepada Allah. Doa mereka lalu dikabulkan oleh Allah. Selain 3 daerah di Turki, gua Ashabul Kahfi juga diklaim berada di Aman, Jordan. Beberapa penemuan dan catatan kuno yang ditemukan di dalam dan di sekitar gua tersebut dijadikan bukti oleh penduduk setempat bahwa misteri Ashabul Kahfi terjadi di gua tersebut. Satu lagi gua yang diduga sebagai tempat persembunyian Ashabul Kahfi terdapat di Damsyik, Syria. Gua ini berada dalam sebuah kawasan madrasah yang terletak di kaki Jabal Qasimun di pinggir Damsyik. Tiada makam atau bukti-bukti lain yang bisa dilihat di dalam gua ini dibandingkan di dalam gua yang terdapat di Efes, Turki, yang mempunyai kuburan dan peninggalan-peninggalan purba. Bagaimanapun penduduk setempat yakin dengan kesahihan gua ini. Semua umat Islam pasti sepakat bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah kisah benar karena diceritakan di dalam Al-Quran. Hanya saja lokasi kejadian, tahun peristiwa, dan nama jumlah mereka tidak dijelaskan dengan pasti di dalam Al-Quran. Namun yang lebih penting adalah pelajaran dari kejadian yang luar biasa itu, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah pun berfirman, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.